Kabar tidak diperpanjangnya kontrak Sintayong mulai berhembus belakangan ini. Namun Ketua PSSI Erick Thohir menjawab persoalan nasib Sintayong di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan di sini pun saya akan membahas mengenai updatean Timnas di hari ini ya. Ya, kita ketahui bahwa sebenarnya kalau saya melihat mengenai kontrak Sintayong ini memang sangat rawan sekali ya. Karena saya melihat Sintayong ini dikontrak hingga akhir ini teman-teman ya, akhir Juni kalau untuk perpanjangannya. Dan itu menurut saya sangat rawan karena sebenarnya kontrak dia itu habis di Januari 2024 ya, atau di Desember akhir lah enaknya kita bilang. Tetapi dengan tambahan 6 bulan tersebut, ya ini memang posisi yang sangat rawan ditambah saat ini kita ketahui kontrak dari Coach Indra Safri ini sampai 2025. Nah, yang akan menjadi permasalahan di sini ya, yang akan jadi permasalahan di sini jika ya kita jangan sampai ya teman-teman ya. Ya kita berharapnya jangan sampai kalah ataupun kita pulang cepat ya. Jika Sintayong gagal di Piala Asia ataupun di Piala kualifikasi Piala Dunia, ini akan menjadi acuan PSSI untuk memutus kontrak. Ya menurut saya ini yang harus kita bahas saat ini. Apakah Sintayong ini pantas untuk dipertahankan ke depan ataukah tidak? Nah, oke, saya akan membahas tuntas mengenai kedua pelatih ini dan saya tekankan ya, di sini saya tidak ada niat untuk membandingkan ataupun melihat kekurangan yang satu kemudian melebih-lebihkan yang lain. Tidak sama sekali. Saya akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya perencanaan dua pelatih ini. Oke, saya akan langsung saja teman-teman ya membahasnya. Jangan lupa untuk membantu channel ini silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pun saya melihat bahwa Coach Indra Safri ini memang betul ya. Dia pun juga sudah mengatakan dia dikontrak hingga tahun 2025 bersama PSSI dan dia pun ditugaskan untuk membenahi ya bagaimana karakter pemain-pemain muda yang ada di timnas Indonesia, terkhusus karena target dia ini adalah Piala Dunia 2025. Artinya bagaimana caranya Indonesia harus bisa mengirimkan, itu adalah target yang sangat menurut saya sangat bagus bagi PSSI. Tetapi di sini saya melihat Coach Indra dikontrak 2025 dan saya melihat Sintayong ini akan habis. Karena seperti ini teman-teman, saya melihat antara Coach Indra Safri dan juga Coach Sintayong ini sudah mulai berjalan dengan baik ya, seirama, seiringan. Karena saya melihat ketika Sintayong berhasil membangun pondasi dengan baik, Coach Indra mampu memanfaatkannya dan sehingga pada waktu itu berhasil juara SEA Games. Kemudian saya melihat ketika Coach Indra berhasil memadukan para pemain-pemain timnas ya dari pemain-pemain yang sudah dilatih oleh Sintayong dengan pemain-pemain baru, dia pun memiliki mental yang juga sangat bagus. Artinya kedua pelatih ini sebenarnya memiliki kesinambungan dan saya tidak tahu apa yang terjadi jika sosok Sintayong nanti ya pada Juni 2024 ini diputus kontrak karena saya yakin Coach Indra pun juga akan kehilangan sosok yang sudah membenahi ya dasar sepak bola modern, dasar bagaimana mental yang bagus. Ini sudah dibenahi dan artinya jika pun nanti di Piala Asia itu kurang maksimal, ya menurut saya harus ada opsi dari PSSI karena jalan untuk menuju Piala Dunia 2026 dan juga fase-fase selanjutnya itu sudah ada. Dan Sintayong pun juga sudah meyakini bahwa jika Indonesia itu menurunkan banyak pemain yang memiliki mental bagus, pemain grade A, pemain diaspora, kemudian pemain yang berada di luar negeri. Nah, itu menurut menurut Coach Sintayong Indonesia bisa bersaing. Dan menurut saya saat ini kalau ini acuannya di kontrak, saya tidak tahu ya apa yang terjadi dalam isi kontrak. Kalau acuannya jika gagal di Piala Asia di 2024 nanti Sintayong diputus kontrak, menurut saya itu kurang kurang ini teman-teman ya, kurang terlalu adil. Karena saya melihat bahwa ya, Sintayong ini sudah memiliki banyak proses ya yang sudah dilakukan, memutus generasi, yang memotong generasi, kemudian bagaimana berani mengambil alih ya timnas-timnas senior ini diisi oleh pemain-pemain muda, itu sebuah resiko.
Dan jika memang Sintayong kemarin itu jalannya sudah tidak benar, ya menurut saya kemarin-kemarin dari era Bapak Iwan Bule pun saya yakin sudah dipecat. Karena memang dirinya tidak pernah mengangkat satu trofi pun Sintayong ini. Tetapi ya saya alhamdulillah masih bersyukur pada kepengurusan Bapak Iwan Bule kemarin. Karena proses kemudian jalan yang sudah dilakukan Sintayong itu sudah benar. Walaupun waktu itu ya saya melihat bahwa ada beberapa ini teman-teman ya, tensi antara Sintayong dan juga federasi seperti training center saja Indonesia harus bingung dan sebagainya. Kemudian apalagi masalah izin klub itu sangat amburadul. Tetapi saat ini dengan dipimpin oleh Bapak Erick Thohir ini sudah membaik, tetapi jangan sampai dengan baiknya PSSI ini akan membuat bumerang. Ya menurut saya target itu pasti ada di Piala Asia apalagi ya. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia pun jelas saya yakin target itu juga pasti ada. Tetapi ya sosok Jurgen Klopp saja membangun Liverpool itu bukan 1, 2, 3 tahun. Ya di tahun keempat bahkan atau mulai tahun kelima baru bisa juara bersama Liverpool. Dan ya kita ketahui itu pun pemain-pemain yang memang didatangkan ya menurut saya itu cepat sekali 1 musim, 2 musim itu sudah mendapatkan. Sementara Indonesia untuk mendapatkan satu pemain saja itu membutuhkan 3, 4 tahun ya. Bagaimana pelatih tidak bingung, tidak susah. Ditambah lagi ya, saya melihat bahwa kompetisi di usia muda untuk kemarin-kemarin ya itu belum jalan. Dan saya melihat untuk akhir-akhir ini PSSI sudah melakukan sebuah kompetisi EPA ya U16. Artinya di sini ya alhamdulillah berarti ada perubahan. Karena ya saya yakin untuk ke depan kita tidak mungkin untuk bergantung terus kepada pemain keturunan. Tetapi untuk saat ini ya sangat perlu sekali. Bahkan jika dibilang apakah wajib menaturalisasi pemain, kalau menurut saya kewajiban. Karena kebutuhan, lagi-lagi ini bukan masalah keinginan kelompok ya, tetapi memang timnas itu butuh dengan pemain-pemain yang sangat bagus. Ya selagi apapun ya, apapun alasannya, mau dia itu tidak pernah ke Indonesia, mau dia itu belum hafal nama-nama kota di Indonesia, mau dia itu tidak tahu saudaranya di Indonesia itu siapa, selagi dia memiliki darah keturunan, kemudian dia memiliki bukti yang jelas bahwa dia itu keturunan, ya menurut saya tidak masalah. Nah, itulah teman-teman mengapa saya ingin sekali dan mungkin ini harapan dari teman-teman semua bahwa Sintayong ini harus diperpanjang. Dan ya kita ketahui karena harus selaras ya lagi-lagi di sini Coach Indra itu 2025 ya. Diharapkan antara kedua pelatih ini jika terus bersinergi, ya menurut saya ini akan sangat bagus untuk perkembangan timnas. Walaupun di sisi lain pasti banyak yang kontra ya dengan perpanjangan nantinya. Karena Sintayong belum memberikan trofi dan sebagainya, tetapi saya yakin sekali, feeling saya sangat yakin sekali, pasti jika Sintayong itu terus-terusan diperpanjang, Vietnam, Malaysia, kemudian Thailand, itu pasti akan takut dengan Indonesia.